Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ayuhat talabah, anak-anakku semuanya, kelas 3 putra yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Alhamdulillah ada suara. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita untuk sholat akhlak, dan hari ini kita sudah masuk di tema 7 ya. Tema 7 setelah kemarin kita PTS ya. Kemarin kita PTS, hari ini kita masuk di tema ke-7. Kita akan belajar mengenai kita akan belajar mengenai tawadu, sifat tawadu, kemudian ikhlas dan mohon pertolongan. Ya, baik. Ya, sebelum saya masuk, ada yang tahu nggak tawadu itu apa tawadu? Ayo, apa tawadu? Wudu. Tawadu mau wudu. hati. Nah, ya kalau kemarin kan Rendah hati. apa? Rendah hati. Ya, rendah hati. Sebentar, Ustaz izin minum dulu ya. Ada yang mengganggu. Sebentar. Salah satu aturan di sekolah yaitu mengumpulkan tugas. Tawadu itu artinya tadi sudah disebutkan ada yang rendah hati. Nah, seperti itu bisa benar. Baik, langsung saja. Perhatikan. Ya, ikhlas. Sebentar, mana tadi PPT-nya tadi? Sudah saya buka kok. Nanti ini PPT-nya Ustaz bagikan dalam bentuk PDF. Tensi berangkat ke sekolah lebih pagi agar lambat. Masih proses. Sebentar. Mana tadi? Sudah buka? Oh, sudah. Komputer aku mana? Ya, bunda PN. Ustaz mau tanya, kelihatan belum? Sudah. Jelas? Ustaz ingin presentasi PPT-nya Ustaz, makanya Ustaz biar semuanya fokus. Ustaz mute ya. Nanti tanya jawab. Orang langsung jadi warna. Baik. Sekarang Ustaz mute. Ustaz hide dulu biar nggak mengganggu ini. Hide. Nah, sip. Siap. Hari ini kita akan belajar sholat akhlak tema 7 mengenai apa? Nah, ini mengenai tawadu, sifat tawadu, ikhlas dan mohon pertolongan. Kita akan belajar definisi dari tawadu itu apa, ikhlas itu apa, dan mohon pertolongan. Baik,
Sekarang pengertian tawadhu. Apa sih sebenarnya tawadhu itu? Tadi ada yang menjawab tawadhu itu berwudu. Sama seperti waktu pelajaran bahasa Arab ya. Atawadhu. Atawadhu itu berwudu. Tapi di tawadhu ini menggunakan ain. Ini kenapa ini? Decline. Sebentar. Mohon maaf ya, ada sponsor. Saya lanjutkan lagi. Pengertian tawadhu. Maizar nggak usah diklik itu, ya Maizar. Sudah, jangan buat mainan. Sekarang pengertian tawadhu. Tawadhu secara bahasa itu artinya rendah hati ya, bukan rendah diri. Beda ya, beda antara rendah hati sama rendah diri. Maizar, Ustaz ingatkan sekali lagi ya. Gak usah diklik itu enggak. Kalau diklik itu nanti Ustaz taruh di waiting room apa nanti. Ya Maizar, biar teman-temannya fokus. Sudah, gak usah dibuat mainan Maizar. Ustaz sekali lagi pengertian tawadhu. Ini tawadhu secara bahasa artinya rendah hati ya, bukan rendah diri. Nah, dalam pengertian luas itu apa tawadhu? Nah, ini dalam pengertian luas adalah merendahkan diri tanpa menghinakan atau meremehkan dirinya sendiri ya. Ini beda, rendah diri itu seperti menghinakan dirinya sendiri, dikit minder itu rendah diri. Tapi rendah hati tidak seperti rendah hati. Ini artinya ini rendah hati adalah lawan kata dari takabur atau sombong. Itu rendah hati. Ya, rendah hati itu lawan katanya dari takabur atau sifat sombong. Nah, tawadhu secara bahasa berarti rendah hati, bukan rendah diri. Dan dalam pengertian luas, arti tawadhu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan dirinya sendiri. Nah, dengan demikian, tawadhu kepada Allah itu apa? Tawadhu kepada Allah adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta. Jadi Ustaz ulangi dari awal, secara bahasa arti dari tawadhu itu rendah hati. Sedangkan dalam pengertian luas, merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian dengan demikian tawadhu kepada Allah adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah yang dilandasi oleh kesadaran dan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta. Nanti kita belajar contoh-contoh tawadhu, banyak contohnya. Nah, sekarang dalil tawadhunya seperti apa? Ini dalil tentang tawadhu. Ini bukan nas Al-Quran tapi hadis ya. Saya bacakan. Wa inna allaha awha ilayya an tawaddu hatta la yafkhur ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Yang artinya sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ulang lagi. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk tawadhu, rendah hati. Nah, hingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya terhadap yang lain dan tidak ada seorang pun yang menganiaya terhadap yang lainnya. Ini kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya Nabi Muhammad diutus untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlakul karimah.
Makanya salah satu bentuk akhlak karimah adalah sifat tawadhu. Sifat tawadhu ya. Tawadhu itu rendah hati, tidak sombong. Ya. Bisa bergaul dengan siapa saja, tidak menyombongkan harta atau tidak menyombongkan kepintaran. Kalau ada teman yang susah dalam belajar, dibantu, tidak malah diejek, apalagi malah menyombongkan. Gini saya nggak bisa, padahal soalnya mudah sekali. Itu salah satu bentuk sifat takabur atau sombong, tidak boleh. Selanjutnya, ya. Setelah tawadhu, kita akan belajar mengenai pengertian ikhlas. Ya, pengertian ikhlas secara bahasa itu apa? Nah ini, menurut bahasa, ikhlas itu artinya bersih, murni, atau jernih dan tidak tercampur sesuatu. Ikhlas. Ya. Ikhlas itu artinya murni, bersih, atau jernih dan tidak tercampur sesuatu. Intinya benar-benar murni, bersih. Sedangkan pengertian ikhlas dalam perbuatan adalah pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia, ya. Kita itu berbuat hanya untuk Allah, tidak butuh pujian manusia. Ustadz kembali lagi ke sifat tawadhu tadi. Kalau tawadhu rendah hati, itu lawan kata dari sifat sombong atau takabur. Sedangkan ikhlas ini lawan kata dari sifat riya. Kalau riya itu pamer, ya, suka pamer. Bahasa pertolongan adalah bantuan. Kemudian kalau pengertian mohon pertolongan dalam perbuatan, yaitu jika kita membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, mohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pertolongan Allah itu ada dua. Ya, bentuk pertolongan Allah itu ada dua. Yang pertama, menjaga urusan dunia dan menjaga urusan agama. Kalau menjaga urusan dunia itu bentuknya seperti apa ya? Bentuknya seperti menyehatkan badan kita. Mungkin yang sudah dewasa, orang tua kita akan dilapangkan rezekinya, menjaga ibu dan ayah kita dan lain-lain. Itu dalam urusan dunia. Sedangkan bentuk pertolongan Allah dalam urusan agama itu apa? Pertolongannya berupa membersihkan hati dari kotoran syubhat. Ya. Syubhat itu apa sih artinya syubhat itu? Syubhat itu perkara yang masih tidak jelas hukumnya. Contoh seperti ini, kita menemukan sesuatu yang belum tentu ini katakanlah barang saja ya, barang katakanlah di kelas ini. Ada yang kehilangan, dia sedang mencari, kemudian ditemukan sama orang tersebut. Nah, orang tersebut itu mengambilnya. Wah, ini barang temuan, padahal itu masih dicari. Ini bentuk sebuah. Kemudian kalau kita miliki, ya, kita dapat dosa karena itu belum menjadi hak milik kita karena masih ada yang mencari. Seperti itu salah satu bentuk syubhat. Ini menjaga urusan agama kita, bentuk pertolongannya seperti apa? Membersihkan hati dari kotoran syubhat, kemudian terikat beribadah kepada Allah, kita masih giat terikat selalu ingat pada Allah, waktunya adzan sholat, waktunya ngaji ya ngaji, itu menjaga agama kita Allah, dan senantiasa bertobat kepada Allah, selalu kita mengucapkan kalimat-kalimat istighfar ya dan lain-lain. Nah ini kemudian dalil mohon pertolongannya, bahwa dalil tentang mohon pertolongan seperti apa? Nah ini,
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini Al-Maidah ayat 2. Mohon maaf, ini karena di PowerPoint menulis angka 2 pakai Arab itu nggak bisa, selalu kembali asal seperti ini, angka 2-nya angka Latin, 2 Latin. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Perhatikan, tolong menolong ada 2 ya. Ini yang satu al-birru wa taqwa, ini kebajikan dan takwa, tapi jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Contoh, tolong-menolong dalam kejelekan ini seperti ini. Ketika kita ujian, kemudian ketika ujian itu yang diutamakan adalah kejujuran. Kemudian ada yang teman nggak bisa, kemudian ada yang nanya, dibantu. Itu nggak boleh. Berarti kita sedang melakukan ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini berbuat dosa karena melakukan kecurangan seperti itu. Ustaz ulangi lagi mohon maaf. Mana tadi? Hello. Belum. Ustaz ulangi dari awal. Dari sini dulu. Seperti itu. Baik. Tawadhu, ikhlas dan mohon pertolongan. Ini mengganggu. Ustaz hide dulu. Pengertian tawadhu tadi secara bahasa itu berarti rendah hati, ya, bukan rendah diri. Ini tawadhu. Dalam pengertian luas, tawadhu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan dirinya. Nah, ini. Sedangkan tawadhu kepada Allah adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh kesadaran dan kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta. Ini tawadhu lawan kata dari sifat takabur atau sombong. Ya, tawadhu. Ini rendah hati. Kemudian dalil tawadhu, wa innallaha awfa ilayya an tawaddu hatta la yafkhara. Mohon maaf, itu ada kesalahan ketik sebentar ya. Sebentar. Ini seharusnya sebentar. Nanti aja lah apa. Wa innallaha awha ilayya an tawaddu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Yang artinya sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku Muhammad di sini untuk tawadhu, untuk rendah hati, hingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya terhadap yang lain dan tidak ada seorang pun yang menganiaya terhadap yang lainnya. Kemudian pengertian ikhlas. Ustaz Haid. Salah. Ustaz Haid floating control. Sekarang pengertian ikhlas. Nah, menurut bahasa ikhlas itu apa? Ini dia mengganggu juga. Hide video panel. Hide floating. Menurut bahasa ikhlas artinya murni, bersih atau jernih dan tidak tercampur sesuatu. Ini ikhlas. Sedangkan ikhlas dalam perbuatan artinya pembersihan dari sifat pamrih atau pujian manusia. Kalau tawadhu tadi lawan kata dari sombong, sekarang ikhlas ini lawan kata dari sifat riya atau pamer. Ya. Dalilnya gimana tentang ikhlas? Nah, ini. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa baduhiya bihi wajhu rawahu an-Nasa'i.
Artinya sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan amal ibadah kecuali amal tersebut didasari oleh keikhlasan dan hanya mencari keriduannya. Pengertian mohon pertolongan secara bahasa pertolongan adalah bantuan, sedangkan pengertian mohon pertolongan dalam perbuatan ya jika membutuhkan sesuatu maka mintalah pertolongan hanya, perhatikan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk pertolongan Allah ada dua tadi, menjaga urusan dunia dan menjaga urusan agama. Kalau menjaga urusan dunia dalam bentuk menyehatkan badan kita, melapangkan rezeki kita, menjaga ibu dan ayah kita, itu dalam bentuk, dan lain-lain masih banyak contohnya. Sedangkan menjaga urusan agama kita, bentuk pertolongannya gimana ya? Ini membersihkan hati dari kotoran suka pamer, kotoran syubhat tadi, kemudian kotoran sombong, kemudian hati kita selalu terikat beribadah kepada Allah dan selalu senantiasa bertaubat kepada Allah. Baik, stop share sekarang. Sekarang suaranya dihidupkan. Ustaz mau tanya jawab. Apa? Nah, Ustaz mau tanya dulu. Apa? Lawan kata dari sifat ikhlas itu apa? Iya. Apa? Iya. Ria itu Pamer. Ria itu pamer tadi. Sombong. Sedangkan secara bahasa tadi ikhlas itu apa artinya ikhlas? Secara bahasa Murni, bersih. murni, bersih, jernih, itu tidak tercampur sesuatu. Sekarang Ustaz mau tanya dulu. Yang Ustaz jelaskan, bentuk pertolongan Allah itu ada dua, apa saja? Menjaga urusan apa dan apa? Menjaga urusan dunia dan menjaga urusan agama. Salah satunya seperti ini. Kita sampai saat ini masih bisa belajar seperti ini meskipun dalam daring. Ini termasuk urusan agama atau urusan dunia? Ya, urusan dunia. Dunia, pintar. Kemudian kalau ada adzan masih selalu teringat kita sholat dulu waktu yang ngaji ini salah satu bentuk menjaga urusan Agama. Nah, makanya selalu bersyukur alhamdulillah dan selalu mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Astagfirullah. Biar Allah itu selalu menjaga kita dalam urusan agama maupun urusan duniawi. Kemudian yang dimaksud dengan rendah hati itu apa sih rendah hati? Tawadu. Ya, rendah hati itu artinya tidak sombong, ya. Seperti itu. Baik, sekarang tanya dulu sekarang ini. Sekarang disiapkan ini. Maaf salah klik. Disiapkan dulu buku paketnya. Halaman berapa? Kelihatan ya? Kelihatan? Asik. Sekarang kok ini? Bentar. Sekarang ini tugasnya apa ini? Menetapkan halaman pilihan ganda. Nah, pinter. Ini mudah, jangan sampai jangan ada yang ngerjakan, Ustaz ngerjakan sekarang. Jangan nanti ya kosong eman. Aku sudah selesai. Kau sudah selesai. Tadi Ustadznya itu yang salah-salah buka jadinya ngelihat ini, jadinya langsung dikerjain. Kelas A dikirim selalu mengerjakan di foto dikirimkan ke WA-nya Ustadz Rahman. Jangan sampai salah, banyak yang masih mengirimkan ke Ustadz. Ya. Siapa Ustadz? Ustadz Rahman. Ustadz Rahman. Tahu nggak lo WA-nya? Kirimin ke Ustadz siapa Ustadz? Ustadz perhatikan, kelas A dikirimkan ke Ustadz Rahman. Nah. Gak punya.
Nanti nggak punya. Setelah ini Ustaz kirimkan di chat nomornya ya. Kemudian kelas C dikirimkan ke Ustadz Maghfur C. C ke Ustadz Maghfur. Yang kelas E dikirimkan ke siapa? Ustadz Agus. Sialah. Mana? Apanya? Mana? Tugasnya. Oh sebentar, Ustadz chat. Itu udah ada yang ngetik itu. Yang ngetik paling itu nggak usah ada Lastri ya. Ustaz siapa yang ngetik? Itu Tugasnya. Ke Ustadz Rahman. C ke Ustadz Maghfur. Mana Rahman? E ke Ustadz. Tiga nomornya ya. Mana Rahman? Sabar boleh. Ustazah Cinta, maksud minta dijawab. Biar jawab sama Ustazah Cinta sih, maksudnya. Tanya apa? Tugasnya. Loh. Tugasnya mana? Tadi lo ditampilin Ustadz Agus di layar, Max. Tugasnya halaman 48 ya. Oh, beda. Sampai 49 yang pilihan ganda yang A. Nanti kita kirim lagi di grup. Diperhatikan ya. Ayo, Ustaz tunggu. Nah itu, silakan di save nomornya Ustaz Rahman itu. Jangan sekarang, Pak Ya Ustaz. iya, daripada nanti mending sekarang. Udah kok. Mana caranya itu? Ustaz Agus. Ibe ya. Mengucilkan tuh. Bisa. Udah. Halaman berapa? Ustaz, halaman berapa? Ini yang nanya siapa ya? Ijazah halaman, tak usah tik di chat aja. Ada apa sendiri? Kak, habis ini apa? Habis ini Ustaz Afif kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Apa ya? BK. BK ya? Iya, Ustaz Afif atau Ustaz Arfi, Ustaz Sita. Yang isi siapa Ustaz? Ustaz Afif. Ustaz Afif ya? Oke, Ustaz Afif. Sepertinya. Iya. Loh, Ustaz kok di jadwal kok nggak ada itu? Kan seharusnya habis sholat akhlak langsung doa, Ustaz. Di jadwal yang mana? Di jadwal ada. Masa? Ada loh. Sana BK dan doa. Jadwalnya ganti, jadwalnya ganti. Ada Ustaz, nggak ada Ustaz. Ada. Ada Us. Apa? Jadwal kata saja ada, tapi jadwal ada. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada loh. Ada.
Nuha. Nah, ya. Rafendra sudah mengerjakan. Dikirim loh. Belum ada yang masuk ini Ustaz. Rajendra ya dikirim daripada lupa ya. Difoto kirim ke Ustaz. Ini belum ada masuk ini WA-nya sama sekali ini. Lagi ngerjain, Oh, lagi ngerjain, Ustaz kira sudah. Masa 1 menit langsung sudah gitu tahu Ustaz. Gimana nggak jelas? Masa 1 menit udah langsung selesai? Arya makan apa itu Arya? Makan roti itu ya? Apa biskuit? Oh iya. Oh apa itu? Alah. Yang ada sleole itu ya? Leole. Iya ya. Yang selinya keras itu loh. Jawabannya apa? Saat nomor 2 jawabannya apa? Jawabannya. Bukan tangan. Mengucilkan tuh, tahu tak mengucilkan. Yang sudah mengerjakan.